Haji tahun ini akan tidak ada karena dana haji digunakan untuk pembangunan IKN. Gus Yakut Khalil Qomas Meminta masyarakat untuk mengikhlaskan dana haji. Oh, berarti duitnya di Kementerian Agama. Pengelolaan dana haji itu tidak lagi di Kementerian Agama. Itu Kementerian Agama sama sekali nggak bisa mengintervensi. Bahwa pengelolaan dana haji sepenuhnya 100% di BPKH. Otoritas apapun untuk menggunakan dan mengakses dana itu. Gas dan lugas menurut saya mencoba menghidupkan Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ar-Rahim, kita bertemu kembali hari ini. Sekian lama, ada sekitar 1 bulan lebih ya. Sorry, saya sedang konsentrasi beribadah selama bulan puasa. Hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang menarik seperti biasanya. Dan kali ini saya juga memiliki seorang tamu yang juga wonderful. Seperti biasanya, saya sedang bersama Bapak Mahmud Saltut. Assalamualaikum Bapak Saltut. Waalaikumsalam Bapak Profesor Ahmad Zainul Hamdi. Ini sebetulnya kawan lama sih. Iya. Jadi kita nggak usah bapak-bapak ya, nggak usah. Oke, Mas Saltut, ini kita sedang akan membincang tentang sesuatu yang menurut saya menarik ya. Ini hot isu negatif sih, dan justru sayangnya adalah isu ini datang di saat situasi semestinya kita sedang seharusnya berbicara secara jujur, karena kita ingin terbuka bahwa kita mungkin memiliki salah dengan orang lain sehingga kita bisa saling maafkan. Masalah yang ingin saya bincang dengan Mas Saltut adalah tentang isu bahwa Menteri Agama meminta masyarakat untuk mengikhlaskan dana haji. Dan haji tahun ini akan tidak ada karena dana haji digunakan untuk pembangunan IKN, Ibu Kota Negara. Oke, saya ingin membacakan dulu ya. Jadi ada misalkan di akun YouTube Dayanatang. Ini ada berita Menak minta masyarakat ikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN. Kemudian ada dia di statusnya, ini membakar betul ini statusnya, ini uang rakyat disantap tapi kebijakannya menyengsarakan rakyatnya. Ini sebetulnya isu ini gimana sih? Saya tahu bahwa udah ada beberapa klarifikasi bahwa ini adalah hoax, tapi saya ingin langsung mendengarkan dong dari tenaga ahli Menteri Agama. Sebetulnya kebijakan terkait dengan haji tahun ini bagaimana? Benar nggak sih di ini ada permainan tentang terkait dengan dana haji ini? Wah, ya, wah, ini pertanyaan sensitif ya. Oke, terima kasih Mas Inung saja ya. Mas Inung saja. Mas Inung saja ini sahabat lama. Nah, Mas Inung terkait dana haji, mungkin perlu dijelaskan bahwa terkait dana haji sama sekali tidak mungkin itu disampaikan oleh Gus Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama. Mengapa? Karena kalau berdasarkan aturan ya, misalnya kita hukum formal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2012 ya maksudnya ya. Nah, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 yang ditandatangani langsung oleh Pak Jokowi. Yang Undang-Undang Nomor 34 itu di era Pak SBY akhir menegaskan bahwa pengelolaan dana haji itu tidak lagi di Kementerian Agama, tapi di BPKH. Ada badan khusus ya? Ada badan khusus, Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Itu Kementerian Agama sama sekali nggak bisa mengintervensi? Nggak bisa. Tolong dong, minta dong uang itu dikeluarkan sedikit, nggak bisa ya? Kita cuma ngurusin pelayanan umat nih. Nah, gitu. Terus kemudian di tanggal 13 Februari 2018 ya, itu keluar PP nomor 5 tahun 2018. Jadi 1 hari menjelang Valentine ini, Mas. Iya. Ini serah terima
akad serah terima bahwa pengelolaan dana haji sepenuhnya 100% di BPKH. BPKH, Dan Badan pengelolaan keuangan haji. Pengelolaan Keuangan Haji. Itu di bawah kementerian apa? Kalau tidak salah keuangan ya. Keuangan ya? Iya, karena sekarang kan kepalanya masih Pak Anggito, Kementerian Keuangan lah. Iya, iya, iya. Walaupun ada beberapa yang kemudian dari Kementerian Agama kan catatan perwakilan atau apa, misalnya ada pertimbangan anggotanya mempertimbangkan dari Kementerian Agama macam-macam. Oke. Tapi itu kan ada Jadi masyarakat macam-macam, ada yang di mana-mana. Jadi kalau ngelihat itu sebetulnya, Dan itu badan khusus di luar Kementerian Agama. itu Badan Pengelolaan Keuangan Haji itu di luar Kementerian Agama. Ya, tidak termasuk unit eselon 1 di bawah Kementerian Agama. Jadi kalau ada berita yang itu mengaitkan Menteri Agama membuat statement tentang pengelolaan dana haji, itu pasti bohong ya? Kemungkinannya ada dua, Mas. Oke. Nggak langsung bohong. Oke. Ya. Pertama, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa ada Siapa mereka ini? Ya siapapun. Masyarakat maksudnya ya? Bisa saja Publik secara umum ya? Publik secara umum bisa jadi tidak tahu. Oke. Bisa juga yang tidak tahu ini menganggap bahwa pengelolaan dana haji karena mungkin tahunya di Kementerian Agama ada Dirjen PHU. PHU. Dirjen PHU itu dirjen apa? Pelayanan haji. Pelayanan haji umroh ya? Haji umroh. Oke. Itu Prof. Hilman Latif. Mhm. Bahwa urusan haji, asrama haji dan semuanya di Kementerian Agama. Taunya itu. Oh, berarti duitnya di Kementerian Agama. Taunya itu mungkin ya. Taunya itu. Nah, tidak tahu misalnya aturan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 2014 diperkuat dengan PP Nomor 5 tahun 2018 bahwa itu 100% di BPKH. Nah, yang itu yang badan itu di luar Kementerian Agama. Tidak masuk satuan kerja eselon 1 di bawah Kementerian Agama. Yang Pak Menteri Agama nggak memiliki otoritas apapun untuk menggunakan dan mengakses dana itu. Iya, Pak. Ya karena sederhananya kepala badannya bukan bawahan Pak Menteri. Oke. Sesederhana itu. Iya. Nah, mereka tidak tahu. Padahal kalau kita ngomong tentang hukum, begitu hukum itu secara positif diundangkan, dengan adanya di catatan lembaran negara dan tambahan lembaran negara, semua orang dianggap mengerti hukum. Iya. Itu aturan asas legal formal. Tapi kan masalah publik ini kan tidak semuanya melek hukum. Satu itu. Nah, mereka yang tidak tahu, seringkali kan yang menjadi masalah mereka yang tidak tahu ini merasa tahu. Iya. Atau dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini yang bermasalah. Tapi menurut saya sebetulnya yang bermasalah itu bukan orang yang tidak tahu, termasuk dirinya merasa tahu. Ya. Ya mungkin bermasalah, tapi maksud saya yang paling berbahaya itu adalah orang itu tahu, tapi kemudian menyebarkan berita palsu. Nah, menurut saya itu yang paling berbahaya. Ini Mas. Itu tadi kan skenario pertama. Kemungkinan pertama itu adalah mereka tidak tahu, ya. Mereka tidak tahu. Degree-nya adalah tidak tahu betulan atau tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi merasa sok tahu itu termasuk tidak tahu. Nah, yang kedua, kemungkinan kedua adalah mereka yang ternyata tahu. Tahu tapi kemudian menyebarkan informasi tidak tepat. Nah, motifnya bisa jadi kebencian. Benci terhadap Kementerian Agama maupun kebencian terhadap Gus Yakut atau Gusmen, atau kebencian terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Ini menarik. Saya ingin mengaitkan hoax ini ya, berita hoax ini dengan dua peristiwa sebelumnya di mana Gus Menteri atau Pak Menteri Agama itu langsung menjadi sasaran tembak. Yang pertama adalah kasus TOA, pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid, menjadi sasaran tembak yang menurut saya sangat keras. Nah, yang kedua itu tentang masalah label halal. Label aja sebetulnya itu juga menjadi sasaran tembak yang keras sekali
Dan kemudian sekarang ini setelah Idul Fitri tentu saja Kementerian Agama sedang bersiap-siap untuk pelayanan haji ya. Iya. Di mana setelah 2 tahun ini akan menjadi haji pertama kali pasca pandemi dalam Betul. situasi yang masih seperti ini, dan kemudian muncul lagi berita hoax seperti ini. Betul. Itu kalau menurut Mas Saltut sebagai tenaga ahli Menteri Agama, ini Gus Menteri ini sedang dalam posisi politik seperti apa sih sehingga menjadi sasaran tembak ini? Ya, kalau terkait jadi sasaran tembak, ya resiko yang menurut saya ditanggung oleh Gusmen atau Gus Yakut ini, menurut saya adalah jauh sebelum beliau jadi Menteri Agama. Oke. Pada saat beliau ya sampai sekarang masih menjadi Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Satu itu. Terus kedua, pada saat ya beliau secara tegas dan lugas menurut saya mencoba menghidupkan Gus Dur. Narasi-narasi keberpihakan terhadap minoritas, terhadap mereka yang terpinggirkan itu semakin kuat. Satu itu. Terus kedua, bagaimana Gus Yakut juga berpegang teguh agar ya kami semua ya, seluruh pengurus, kader dan anggota Ansor maupun Banser punya komitmen kebangsaan yang sama. Terus kemudian ya singgungan awal itu misalnya kalau saya kebetulan jadi ya mendampingi Gus Yakut itu kan sejak beliau jadi Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, saya masuk jadi Wasekjen, terus kemudian masuk di Departemen Kajian dan Hubungan Strategis di bawahnya Bib Zaman, misalnya memantau isu-isu dan sebagainya, kan itu yang biasa kami lakukan. Sekarang masih di Ansor, jadi pengurus Ansor? Ya masih. Ya. Di posisi apa? Wasekjen. Wasekjen. Iya. Sama nyambi dampingi Mas Inung di Lakpesdam ya. Kalau Mas Inung nggak didampingi bahaya. Iya. Jadi biar ada alasan nanti kalau istri beliau nelfon gimana sama Saltut acara Lakpesdam itu kan, biar ada alasan lah. Kalau enggak kan kasihan Mas Inung dicurigai di Jakarta kok sering ya kan, coba Bojono macam. Nah, terus jadi kalau ada isu-isu yang macam-macam tentang aku, ini saksinya ini. Iya. Udah ada kesaksian dari tenaga ahli Menteri Agama. Iya, itu resmi juga berarti. Nah, Gusmen itu ya reaksi keras terhadap Gusmen itu pada saat Ansor mulai tegas ya mengambil sikap terhadap kelompok-kelompok yang mengusung ide khilafah atau penegakan khilafah atau menggantilah dasar negara kita, bentuk negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Pancasila ini dengan sistem ideologi khilafah. Oke. Itu sampai misalnya mungkin Mas Inung dan sahabat-sahabat sekalian ikut ngamati pada saat misalnya ramai pembakaran bendera HTI itu titik krusialnya menurut saya magnitudenya tidak sebesar sekarang. Walau misalnya isu TOA, ini itu secara magnitud tidak sebesar pembakaran bendera HTI. Dan itu dilakukan oleh kawan-kawan Ansor secara terbuka. Ya terbuka, kita pasang badan. Bahwa kita menegaskan bahwa itu yang dibakar adalah bendera HTI. Terus kemudian menjadi keras lagi pada saat akhirnya kemudian HTI dibubarkan. Iya. Dan misalnya kemudian di sini perlu dipertegas, yang paling pasang badan duluan Ansor, Banser. Aparat penegak hukum itu kan nggak berani, gamang. Bahkan misalnya kemudian di beberapa wilayah ya kita berbenturan atau dibiarkan berbenturan, padahal kan negara harusnya nggak boleh kalah.
sampai akhirnya benar-benar bubar. Ya, Gusmen bagi kelompok ya mungkin kita sebut sebagai Islam politik, common enemy. common enemy. Terus kemudian nggak lama kemudian karena banyak pertimbangan dan sebagainya, Presiden percaya bahwa Gus Yakut ini bisa diandalkan untuk menjadi apa namanya komandan lah gitu ya, masinis Kementerian Agama. Jadi sebetulnya, Nah, belum Mas, begitu jadi Menteri Agama, nggak lama kemudian FPI bubar. Atau FPI tidak diperpanjang izinnya kan? emang dia ada izin? Ada sebagai ormas atau apa saya. Ada ya. Nah, terus kemudian tidak diperpanjang lah status badan hukumnya atau apa itu. Ya. Nah, itu kan hanya berani pada saat orang misalnya kalau melihat suksesinya, oh ini yang bubarin Gus Yakut. Padahal kan Kementerian Agama tidak ada urusan, bisa jadi. Ya mungkin ada terkait pembinaan dan sebagainya. Tapi orang melihatnya sequential itu, sequential relation dianggap sebagai causal relation. Nah, begitu kemudian ya maklum mungkin orang yang berpikir seperti itu nggak rampung metodologi penelitiannya, nggak pernah belajar yang jangkep seperti Mas Inung jadi profesor kan, makanya nggak ngerti. Oh ini sequential prosesnya berurutan saja, tidak selalu serta merta. Saya di sini YouTuber, Pak. Nah, iya. YouTuber yang nyambi jadi profesor. Nah, kemudian orang yang hanya melihat secara simplis ya, terlalu menyederhanakan itu menganggap Gusmen lah yang ini. Terus dianggap bahwa Gusmen meringkus siapapun yang di depannya, yang kemudian oleh mereka direpresentasikan ya, mereka yang marah ini, yang kecewa menjadi benci. Nah, benci dengan Gusmen, nah akumulasinya seperti itu. Jadi kemudian ada isu sedikit saja, ada peluang isu sedikit saja, mereka pasti memasukkan itu jadi sasaran tembak ke Gusmen. Tapi menurut saya bisa dipahami ya, Gusmen hari ini ya sudah berada di pucuk pimpinan lah, apalagi kementerian dengan sistem jaringan institusional paling luas ya kan, setara dengan TNI maupun Polri, karena KUA itu sampai level kecamatan, dan kecamatan itu ada penyuluh itu 8 orang ya kan, 8 orang itu bisa menjangkau desa. Nah, desa itu di mana penyuluh itu biasanya ngurusin majelis taklim. Dengan pasukan seperti itu kan bagi banyak orang ancaman. Buat Islam politik ya, misalnya Islam kanan, misalnya kita boleh labeling seperti itu, ini ancaman bagi teman-teman di kalangan politisi yang lain yang bisa jadi mungkin dulunya nganggap Gusmen adalah sahabat, teman, tapi begitu jadi punya posisi sebagai Menteri Agama dengan pasukan luar biasa, plus masih ada Ansor dan Banser yang loyal sama beliau, dengan sekarang kita mengusung 88 tahun gerakan pemuda Ansor adalah berkhidmat tanpa batas. Ini kan ancaman bagi banyak pihak secara politik. Nah, misalnya Mas ini ngomong, ini kenapa kok secara politik banyak yang ya misalnya mungkin partai apa ini ngelihat ini Gusmen ini ngeri banget. Tapi aku pengen tahu sih, Mas Aldut. Siap. Karena saya ini orang yang nggak pernah memiliki, nggak pernah punya pengalaman langsung berkomunikasi dengan Gus Menteri. Tapi Mas Aldut kan memilikinya bahkan sebelum beliau jadi menteri. Sampai sekarang Mas Aldut menjadi tenaga ahli, pasti memiliki pertemuan yang intens. Gus Menteri sudah siap nggak dengan risiko ini, atau mengkalkulasi berbagai risiko ini
Pernah nggak itu diomongkan bahwa inilah resiko yang aku ambil dan aku siap menghadapinya? Kalau secara lugas bahwa masalahnya diberi amanah. Kalau misalnya secara personal ya, beliau ngomong sebenarnya lebih enak jadi anggota DPR. Pada saat itu beliau sebelum jadi menteri, beliau jadi anggota DPR, wakil ketua komisi, secara finansial dan sebagainya lebih menguntungkan dan lebih banyak tidak under spotlight media dan sebagainya. Nggak selalu on stage ya? Iya, ini kan. Kalau on stage tapi tidak di spotlight mungkin masih oke. Iya, iya. Kalau udah on stage di spotlight lagi ya? Wah, itu kan berat. Nah, ampun DJ. Ampun itu. Nggak semua orang sanggup. Iya. Tapi masalahnya orang yang diberi amanat lari itu pengkhianat. Dan dia ambil itu kan? Masalahnya tidak ada jalan lain selain menerima amanah kan? Iya kan? Artinya ya beliau siap dengan segala konsekuensinya. Whatever dengan tafsiran dia bahwa this is the only way that I have to take it. Yes. Itu kan menurut beliau, tapi ketika beliau mengambil itu kan berarti siap dengan risikonya, termasuk berbagai risiko dia akan menjadi sasaran tembak dari kelompok-kelompok itu. Beliau secara pribadi siap. Secara pribadi siap, bahkan sebenarnya ya lingkar dekat beliau, tenaga ahli, staf khusus maupun staf ahli, para dirjen yang ketakutan sendiri. Ini ketakutan sendiri. Kalau beliau sudah yakin dengan prinsipnya, yakin bahwa ini terbaik untuk melayani masyarakat, melayani umat, terabas. Kamu tadi sedang curcol nggak? Iya, rata-rata ya. Iya. Kayaknya saya mau ditewe. Asli. Oke. Karena beliau tipikal seseorang yang outspoken. Iya. Beliau dididik, dibesarkan oleh keluarga yang sangat terbuka. Ngomong apa nih? Beliau ini bukan tipikal pendendam. Enaknya itu kerja dengan beliau itu satu. Terus yang kedua, beliau bersedia mendengar masukan. Kalau misalnya, oke, omonganmu bener gini. Walaupun kadang beberapa kali mungkin sedikit miso, jancuk, nah, tapi it's okay lah. Itu persahabatan itu kan. Itu mungkin aku dengan lah biasa lah. Mas Inung juga, wah ya, lucu juga ya Mas. Atau siapa lah ledek-ledekan itu biasa. Nah, tapi seringkali kemudian yang seringkali dilupakan bahwa beliau terlahir ya by default menjadi anak putra Kiai besar Mbah Khalil Bisri, yang merupakan Singapodium. Yang Singapodium ini kan punya kemampuan retoris sangat luar biasa, sangat menghipnotis banyak audiens, sekaligus membuat musuh takut. Nah, ini yang kemudian by genetically ya itu nurun ke beliau. Beliau ngomong hampir sering kali tanpa teks. Yang kemudian kalau tanpa teks ngeliat audiens relax macam-macam, mungkin ada ya kita bilang misalnya roasting macam-macam, guyon ya. Tapi misalnya kemudian ini didengar publik agak sensitif. Padahal dia sedang ngomong apa adanya. Nggak ada pretensi macam-macam. Iya. Ya, tapi itu seringkali yang kemudian digoreng kan. Betul. Nah, makanya kemudian ya pasca beberapa kejadian itu yang kemudian ada jadi polemik lumayan besar. Setelah beliau jadi Menteri Agama, ya teman-teman staf khusus, wabil khusus ya, dan juga tenaga ahli, kita wanti-wanti ke Gusmen ini, Gus, please baca teks. Dan saya ingat betul pada saat kemarin beliau hadir acara public lecture di ngasih ceramah kebangsaan ya, dengan acara teman-teman PMI ya, diundang sahabat AB. Udah pakai teks? Iya, pakai teks. Dan itu ngomong, ini sebenarnya saya gak suka nih begini. Tapi
dipaksa. Ini beliau nyebut, ini staf sus saya disebut satu-satu. Semuanya komplain kalau saya nggak baca teks. Ampun. Itu beliau. Iya. Kan, karena kami sayang lah dengan Iya. Gusmen ya, karena kan kita melihat bahwa orang terjatuh itu bukan karena batu besar, tapi karena kerikil. Iya. Kerikil kesandung dan sebagainya, yang bisa jadi ada orang yang lempar kerikil dengan sengaja dan sebagainya macam-macam. Tapi aku pengen balik ini. Siap. Ini jadi nggak sih haji tahun ini? Jadi lah. Iya. Jadi jangan salah. Jadi. Ngomong berapa kok dapat ini kan akan ada sekitar 1 juta jamaah haji dari seluruh dunia. dari seluruh dunia. Iya. Terus Indonesia dapat berapa ini, Pak tenaga ahli? Wah, Kuotanya. alhamdulillah kita merupakan apa namanya? Saya dengar 70.000, benar ya? Enggak, sabar. Oh iya. Nah, ini kita buka data dari Kementerian Saudi ya, bentar. Ya. Nah, ini bentar. Jadi Nah, ini kita berdasarkan dari Kementerian Haji Saudi, kita itu 100.051 alhamdulillah. dan kita merupakan negara paling banyak. Oke. Nomor 2 di bawah kita itu Pakistan 81.132. Oke. Terus di bawahnya India 79.000, bawahnya lagi Bangladesh 57.000, Nigeria 43.000, Iran dan seterusnya. Ada yang bisa nebak? Malaysia tetangga kita Iya. dapat berapa? Dapat berapa? 14.000. 14.000. Jauh sekali. Dibanding dengan kita yang 100.000 lebih. Iya. Itu kayak bumi dengan Pak Mis. Iya. Nah, itu Iya. luar biasa. Jadi sebenarnya terus kemudian yang seringkali orang lupa atau mungkin itu tadi tidak tahu, dan kedua bisa jadi benci. Kalau tidak tahu bisa diobati. Iya. Yang menjadi masalah itu mereka yang benci. Saya sebetulnya juga berkepentingan untuk memastikan bahwa kita jadi haji atau enggak tahun ini, berapa kuotanya. Ini tim Ar-Rahim ini kan udah daftar belum sih? Kayak Iya. Terus jamini di Iya. ini semuanya ditanggung oleh Ar-Rahim. Masya Mereka, Allah. Iya. Memang enak sekali ya. Saya mau juga kerja di arah ini. Nyambi jadi apalah gitu. Iya. Jadi ada sekitar 10 orang yang ditanggung oleh Ar-Rahim, benar ya? Iya. Bohong banget ya. Iya. Luar biasa. Oke, jadi sebetulnya begini ya. Yang ingin coba kita ini wrap up. Iya. Sebetulnya hoax bahwa tahun ini haji nggak ada Iya. karena dana haji itu dipakai untuk pembangunan IKN, dan itu disampaikan oleh Menteri Agama. Itu bohongnya 2. Itu hoax 2. Double sebetulnya. Ya. Satu, bahwa ternyata kita mendapatkan kuota paling tinggi. Ya, kuota paling tinggi, dan sebenarnya lagi Gus Yakut pada saat peringatan Nuzulul Quran itu menyampaikan kuota haji kita terbanyak. Iya. Itu disampaikan pada saat Nuzulul Quran. Iya. Pada saat Ramadan ya kan, satu. Terus disampaikan juga sebenarnya menarik, sebelum penyampaian itu harus diingat bahwa Gus Yakut merupakan salah satu menteri agama yang diundang khusus ke Saudi. Iya. Kalau tidak salah ingat saya 2 kali Mhm. untuk membahas haji dan sebagainya, termasuk persyaratan dan sebagainya, termasuk buat jamaah kita ini sangat dilonggarkan. Masalah vaksin macam-macam kan Oke. awal-awalnya Iya, kan nggak boleh Betul. kalau misalnya Sinovac macam-macam gitu kan awalnya. Mungkin pernah Iya, ada kabar. denger sih. Nah, Kayak gitu ya. terus kemudian Sinovac nggak diakui, yang Iya. diakui hanya vaksin yang Nah, betul. apa gitu. Nah, terus kan kemudian negosiasi ini dilakukan luar biasa. Nah, bahkan termasuk mungkin nggak semua orang tahu ya, mungkin bisa jadi mereka yang sudah terlanjur benci hatinya nggak mau tahu. Mhm. Nah, bagaimana ternyata kan diplomasi ini 2 arah ya. Jadi Gus Yakut ke sana,
Sebelumnya juga ada Menteri Urusan Haji datang, terus kemudian Dubes Saudi juga beberapa kali datang ke Kementerian Agama, beberapa kali kemudian telekonferensi, dan yang terakhir kan Menteri Urusan Agama Islam kalau tidak salah sebelum Ramadan kan datang ke sini dan dijamu beberapa kali ketemu, dan kemudian bahkan menunjukkan bagaimana cintanya pemerintah Saudi dengan Gus Yakut dengan Indonesia, termasuk kemudian menyampaikan terkait privilege Indonesia untuk haji. Itu satu. Terus yang kedua, bahwa haji itu jadi itu kan sudah disampaikan oleh Gus Yakut. Itu udah jelas kebohongannya. Yang kedua, Gus Yakut ngomong dana haji. Nggak mungkin. Karena itu di luar tupoksinya. Di luar tupoksinya. Nggak di bawah kewenangan Kementerian Agama. Betul. Itu ada badan tersendiri yang mengelola itu, dan itu dipayungi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Dan itu berada di luar Kementerian Agama. Betul. Nah, tapi yang kita sayangkan ini menurut saya pribadi adalah BPKH ini kurang gercep. Misal ada dana haji macam-macam, urusan dana haji macam-macam, orang nyerangnya paling seneng nembaknya ke Gus Yakut karena mungkin seksi secara politik, secara personal, secara lembaga dan sebagainya, diserangnya ke situ. Terus kemudian BPKH ini yang ngurusin dana haji aslinya, jangan diem, mestinya dia ngerespon dong. Iya dong. Masa kemarin yang terkait hoax ini, ya berita bohong, bahkan bukan hanya berita bohong, fitnah seharusnya udah masuk fitnah, padahal misalnya fitnah itu lebih kejam dibanding pembunuhan. Tapi fitness bagus, Pak. Iya fitness lebih baik daripada nggak fitness. Iya fitness lebih bagus dibanding pembunuhan. Garing ya? Iya garing banget. Ini sorry. Obrolan bapak ya. Bapak CK itu. Nah, ini sudah cenderung fitnah. Iya. BPKH tidak merespon. Yang merespon justru Kementerian Agama. Iya. Mestinya andai kan BPKH itu kemudian cepat merespons, mengklarifikasi bahwa urusan pengelolaan dana haji itu nggak ada di bawah kewenangan Kementerian Agama, tapi di bawah kewenangan kami. Dan nggak ada urusannya, mungkin udah langsung reda, selesai. Itu selesai satu. Terus kedua, mereka menegaskan bahwa tidak ada misalnya dana haji untuk pembangunan IKN. Bahwa dana haji semuanya aman, selamat dan seterusnya. Termasuk kan, ini masih punya hutang dan sebagainya, nggak mungkin. Karena secara pelaksanaan semuanya harus dibayarkan di awal. Iya. Nah, ini kan mereka yang harus ngomong. Masa kita terus yang ngomong gitu kan? Kementerian Agama terus yang ngomong. Yang melayani kita. Nggak ada dananya. Diserang sama netizen yang Masya Allah itu ya kan, netizen yang selalu merasa benar itu kan. Ini juga jadi PR kita. Kalau memang BPK nggak sanggup, sampaikan ya kan, kibarkan bendera putih, serahkan ke Kementerian Agama lagi. Oke, kita tanggung semua resikonya dari A sampai Z. Gitu. Oke, jadi ini sebetulnya serangan-serangan ini, termasuk hoax yang paling akhir, itu sebetulnya kalau kita letakkan dalam lanskap dinamika sosial politik di Indonesia, sebetulnya ini adalah serangan dari kelompok-kelompok yang selama ini menganggap bahwa jalur keislaman, keagamaan, keindonesiaan yang dipegang oleh Gus Menteri itu berhadapan-hadapan dengan mereka. Kayak gitu. Gus Menteri sejak awal melalui ansornya itu sangat terbuka, berkomitmen dengan NKRI. Betul. Dengan Pancasila. Betul. Dan oleh karena itu mengambil posisi berhadapan-hadapan dengan kelompok manapun yang tidak hanya berkomitmen tapi juga mengancam eksistensi NKRI. Betul. Termasuk juga komitmen terhadap masalah perlindungan terhadap kelompok minoritas. Betul. Dan sebagainya. Oleh karena itu kelompok-kelompok ini merasa bahwa mereka sedang terancam. Betul. Ditambah dengan mungkin juga ini permainan politik dari kelompok tertentu karena memandang bahwa however Gus Yakut adalah atau Gusmen
itu adalah politisi yang potensial dengan seluruh jaringan yang sangat meluas yang dia pegang saat ini. Betul. Jadi kayak gitu ya. Plus konstelasi terbaru kan suka ndak suka Gus Yakut hari ini adalah adik Ketua Umum PBNU. Oh ya juga ya. Ya PBNU atau Nahdlatul Ulama sebagai organisasi merupakan organisasi terbesar dunia wal akhirah. Iya juga ya. Dengan jumlah anggota terbanyak, bahkan kan kalau guyonan orang tetap masa berlakunya anggota NU itu sampai dia berhenti ditahlili. Oke, Mas Aldot. Saya kira ini kita sudah berada di penghujung. Siap. Dalam menghadapi hal seperti ini, mungkin hoax terhadap penggunaan dana haji, pembatalan haji ini adalah salah satu dari sekian banyak hoax yang disebar ke masyarakat kita dan betapa mudahnya masyarakat kita kemudian tersulut, mempercayainya, menjadi bagian dari mata rantai distribusi fitnah itu. Iya betul. Dalam konteks sebagai seorang tenaga ahli Menteri Agama, apa yang yang perlu disampaikan dalam hal seperti ini? Ya pertama itu tadi harus saring sebelum sharing. Ya mainstream banget. Mainstream banget kamu. Cari yang lain. Apa ya? Ya pertama ini podcast kita ini ditonton Pak Menteri loh habis ini. Ampun. Di Kementerian Agama misalnya kita lihat paling kuat magnitudenya itu PTKIN. Oke. Nah, misalnya kemudian saya sebagai tenaga ahli Menteri Agama di bidang analisis dan penguatan kementerian dan lembaga yang kemudian diminta oleh Gusmen secara khusus untuk berkoordinasi dengan Diktis di bawah arahan Bib Nur Zaman yang menghandle pendidikan Islam, Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Nah, mengkoordinasikan agar PTKN bersuara. Nah, ini kemudian kemarin kami sudah dapat yang respon baru sedikit ini. Ini kenapa ini? Kok apa harus digas lagi ini? Kok Mas Inung tidak bersuara lagi? Apa perlu dilaporkan atau gimana? Ya, saya sebetulnya baru tahu dua hari yang lalu. Tahu 2 hari yang lalu. Karena ya saya bukan termasuk orang yang ini ya mengakses begitu getolnya ngakses media ya. Dan saya kira juga untuk yang isu yang ini nggak seberapa dar kayak sebelumnya. Betul. Gitu. Itu saya mantau di media online maupun sosial media ini real time. Tapi ini kita pakai AI ya, pakai machine learning. Kemudian misalnya kalau dia retweet, dia nyebut Gusmen, Menak, Gus Yakut atau ini keyword-keyword itu dia muncul. Langsung kita laporkan. Termasuk juga misalnya kita monitoring terkait isu di Kementerian Agama mulai kanwil macam-macam kita sampaikan tiap pagi. Saya jujur aja baru tahu ketika bertemu dengan kamu 2 hari yang lalu. Aku langsung menyiapkan timku, tolong dong segera siapkan karena saya akan membincang masalah yang penting ini langsung bersama dengan Bapak Tenaga Ahli Menteri Agama. Nah ini kayak gini Mas, ini kita dapat notifikasi, jadi setiap ada catatan ya, komentar macam-macam tentang apapun pemberitaan terkait Gusmen termonitor lah. Oke. Jadi kemudian kita catat, walaupun tidak semuanya harus kita laporkan ke Gusmen, tapi paling tidak di antara kami ya para tukang rewang beliau lah ya, para staf khusus, tenaga ahli maupun staf ahli ekonomi Indonesia ini ada catatan seperti ini, gimana respon? Iya. Gitu. Memang kalau tidak perlu sampai Gusmen turun tangan, perintah atau gimana? Saya kira suara kita saat ini, kita berbincang berdua, ini insya Allah akan meredakan hoax itu, amin, fitnah itu, dan kemudian membaliknya menjadi kebenaran. Semoga ya. Dan semoga ini juga Mas, harapan saya teman-teman PTKIN yang lain bersuara dong. Kita semua baru tahu 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Reaksinya kan beda. Waktu itu kan
cepat, Mas. Oke, ya. Mungkin juga. Oke. Saya kira perbincangan kita tentang hoax bahwa dana haji akan digagalkan tahun ini karena dananya akan dialihkan untuk pembangunan IKN itu sepenuhnya tidak hanya hoax, tapi itu adalah fitnah karena itu nggak mungkin. Udah dipastikan bahwa Indonesia mendapat kuota 100.000 lebih tahun ini, terbanyak, dan itu terbanyak di dunia. Dan selisihnya dengan nomor 2-nya 20 ribuan. Iya, jauh. Dan yang kedua, kalau diberitakan bahwa Pak Menteri berbicara tentang masalah penggunaan dana haji, itu bohong besar karena sebetulnya pengelolaan dana haji nggak ada di Kementerian Agama, ada di badan tersendiri yang itu di luar Kementerian Agama. Dan yang juga lebih penting bahwa serangan-serangan terhadap Gus Menteri mulai dari banyak lah ya. Tapi setidak-tidaknya yang terakhir ini ada 3 besar. Toa, kemudian logo halal, dan kemudian yang terakhir itu adalah hoax tentang masalah haji tahun ini. Sebetulnya kalau kita taruh di lanskap dinamika sosial keagamaan politik di Indonesia, sebetulnya nggak mengagetkan karena Gus Menteri itu meletakkan dirinya itu berhadapan-hadapan dengan kelompok yang kurang lebih tidak berkomitmen dengan NKRI dan bahkan lebih jauh mereka menginginkan mengganti sistem pemerintahan. Dan salah satunya kelompok itu adalah kelompok yang menginginkan khilafah berdiri menggantikan NKRI. Saya kira perbincangan itu yang paling penting di malam hari ini. Terima kasih Mas Haltut sudah bersedia masuk di studio yang sangat bagus ini, yang sangat mewah ini. Kita membincang sesuatu yang sangat penting menurut saya. Dan semoga di hari yang fitri ini kita kembali menjadi orang yang baru, baik, saling memaafkan, saling terbuka, jujur, dan hidup tanpa fitnah, tanpa hoax. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu.